Selamat datang di 2805 TV. Aku telah melewati semua perasaan yang pernah buatku terluka parah, hingga ku lemah. Pernah lupa bahwa diriku punya hati yang sebenarnya lebih berharga dari dirinya. Sekarang ku sudah bahagia. Mei duduk sendiri di ruang makan dengan batinnya yang masih mengutuki Alan dari tadi. Paman Lee menghampiri Mei yang terlihat sangat kesal. "Selamat siang, Nona." Paman Lee menyapa Mei sembari memukukkan badannya. "Iya, siang juga, Paman." Paman Lee tidak perlu menyapaku setiap kali bertemu, apalagi memukukkan badan. Lagi pula, Paman lebih tua dariku, dan juga aku bukan nyonya kalian. Aku hanya pelayan baru di sini. Sepertinya Nona Mei sedang dalam keadaan mood buruk. "Nona, apa Nona mau saya ambilkan makanan ringan? Apa di sini ada?" "Tentu, Nona." Paman Lee melangkah pergi, mengambil makanan ringan di ruangan sebelah dapur. "Aku ikut, Paman." Mei mengikuti Paman Lee di belakangnya. Paman Lee membuka pintu, Mei masuk ke dalam ruangan tersebut. Mei tertegun setelah melihat ruangan itu. Ya Tuhan, ini rumah atau supermarket? Ada begitu banyak makanan ringan di sini. Kenapa aku baru tahu di dalam rumah ini ada surga makanan? Mei mengambil keranjang dan memasukkan makanan ringan sebanyak mungkin ke dalamnya. Mei mencari permen dari tadi, tapi tidak ketemu. Kenapa tidak ada permen di sini? Gumamnya merasa kecewa. Mei kembali ke ruang makan dengan membawa keranjang makanannya. Kemudian ia duduk dan menuangkan semua makanannya hingga penuh di atas meja makan. Mei memakan makanan tersebut dengan lahap. Sekretaris Bai menghampiri Mei lalu menyapanya. "Siang, Nona." Bai berdiri di depan Mei. "Iya, duduklah. Ada apa?" Masih dalam keadaan mengunyah makanannya, Bai duduk di depan Mei, kemudian memberikan kartu kredit tanpa batas itu kepada Mei. "Apa ini?" Mei mengambil kartu yang diberikan sekretaris Bai padanya. "Itu kartu kredit tanpa batas, Nona. Anda bisa membeli apapun dengan kartu tersebut." Benarkah? Bisakah aku membeli rumah, hotel, apartemen, atau mobil mewah dengan kartu ini?" Bai menatap ke arah Mei dengan tatapan tidak suka. "Nona sudah menjadi nyonya besar di sini. Sebaiknya Nona menggunakannya dengan bijak. Bisa saja Tuan Alan akan meminta pertanggungjawaban atas barang yang Anda beli." Mei tertawa kecil. "Tenang saja, Sekretaris Bai. Aku hanya bercanda. Aku akan menggunakannya sebijak mungkin." Melanjutkan memakan makanan ringannya. Mana berani aku membeli barang-barang seperti itu. Gila apa? Mungkin saja setelah aku menggunakannya, dia menyuruhku untuk mengembalikan uangnya. "Baiklah, Nona. Kalau begitu, saya permisi dulu." Bai berdiri, membungkukkan badannya kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, Alan menghampiri Mei yang sedang duduk di meja makan dan masih menyantap makanan ringannya. "Apa-apaan ini? Meja makanku jadi kotor dan makanan ringan sebanyak ini. Kau merampok semua cemilanku ya?" Dengan tatapan wajah tidak suka. Tidak, Tuan. Saya akan membersihkannya." "Buang semua sampah ini." Alan duduk, kemudian memakan cemilan yang masih tersisa di meja makan tersebut, sembari melihat Mei yang sedang menyapu, mengepel, mengelap meja, dan membuang semua sampah makanannya tadi. Dasar pelit. Aku hanya makan sedikit, tidak mungkin juga akan habis. Lihat cara dia duduk dan memakan makanan sisa yang kuambil tadi. Senang sekali dia melihatku menderita. "Besok lagi, jangan memakan makanan ini terlalu banyak. Ini tidak baik untuk kesehatan." Kenapa aku seperti sedang perhatian dengannya?
Baik, Tuan. Cih, kau bicara seperti itu karena kau tidak rela makananmu itu aku makan, kan? Kemudian Alan beranjak pergi dari tempat duduknya. Dia menghabiskan semua makanan cemilanku yang kuambil tadi. Cemilan. Mei merenungi cemilannya yang habis karena dimakan Alan. Keesokan harinya, Mei menyiapkan semua keperluan Alan. Dari menyiapkan air hangat hingga menyiapkan baju untuk ia pakai saat pergi ke kantor nanti. Setelah Alan selesai mandi dan berganti baju, Mei membantunya untuk memakaikan sepatu. Kemudian mereka berdua turun ke bawah untuk sarapan. Mei berjalan di belakang suaminya. Selamat pagi, Tuan Nona. Paman Lee menyapa mereka berdua, lalu menarik kursi untuk diduduki Alan. Mei duduk di samping Alan. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Mei langsung saja menyambar makanan yang telah disajikan di atas meja makan. Saat Mei sudah siap untuk melahap hidangan itu, sekilas matanya melirik ke arah para pelayan, yang memandanginya dengan tatapan aneh. Seketika, Mei menjadi bingung. Kenapa memandangku seperti itu? Apa yang salah denganku? Bukankah ini sudah waktunya untuk sarapan? Kurang lebih seperti itulah batinnya. Kemudian, pupil mata Mei tertuju pada Paman Lee yang sedang berdiri di sisi Alan. Sorot mata pria parubaya itu seakan mengisyaratkan sesuatu hal. Sontak, Mei langsung ingat dengan catatan perjanjian kemarin. Astaga, aku lupa. Mei yang teringat akan hal itu langsung buru-buru mengambil nasi dan lauk pauk ke atas piring Alan. Selamat makan, Tuan, ucapnya dengan tersenyum. Berusaha menampilkan ekspresi seramah mungkin. Cih, jika di buku itu tidak tertulis harus melayaninya seperti ini, aku tidak akan sudi melakukannya. Tapi bukannya berterima kasih, Alan malah meminta Paman Lee untuk membuang makanan yang barusan disajikan Mei dalam piringnya. Dan salah satu pelayan langsung mengganti makanan tersebut. Mei yang menyadari itu pun langsung meminta maaf. Maaf Tuan, saya tidak bermaksud melupakan catatan itu. Otak saya memang dangkal. Saya akan menghafalkannya lagi agar tidak lupa. Maafkan saya. Seraya membungkukkan badannya berulang-ulang kali. Lagi-lagi, Alan tak menjawab. Itu benar-benar membuat Mei merasa tidak enak hati. Bahkan saking sungkannya, ia sampai-sampai tak berani menyentuh makanannya kembali. Ini termasuk siksaan ya? Bahkan ini lebih buruk dari memperlakukan untuk seorang pembantu. Ayah, apa kau melihatku? Setelah ini aku akan jadi kurus kering. Beberapa saat kemudian, sekretaris Bai datang dan menghampiri Alan yang sedang duduk di ruang makan. Selamat pagi Tuan Nona, sembari membungkukkan badannya memberi hormat. Setelah selesai makan, Mei mengantar suaminya keluar untuk berangkat kerja. Sebelum Alan masuk ke dalam mobil, Mei bertanya, Tuan, apa nanti aku boleh pergi? Terserah. Alan menjawab perkataan Mei sebelum Mei menyelesaikan ucapannya. Seorang sopir membukakan pintu mobil untuk Alan. Alan pun masuk ke dalam mobilnya. Selamat jalan, Tuan. Mei melambaikan tangannya. Alan merasa tidak suka dengan perkataan Mei barusan. Jangan katakan selamat jalan. Ucapkan sampai jumpa. Dengan ekspresi tidak senang,